Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang konsep dasar geografi. Pernahkah kalian bertanya-tanya tentang apa itu geografi? Mengapa ilmu ini begitu penting dalam kehidupan kita? Yuk kita bahas bersama. Dalam video ini yang akan kita bahas yaitu hakikat geografi, prinsip geografi, dan konsep geografi. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang hakikat geografi. Pengertian geografi. Istilah geografi pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli dan filsuf Yunani bernama Eratosthenes pada abad ketiga sebelum Masehi. Geo artinya bumi dan graphen artinya tulisan atau gambar. Kemudian batasan geografi. Dalam ilmu geografi tidak hanya mempelajari tentang permukaan bumi, melainkan juga berbagai hal yang ada di permukaan bumi, di luar bumi, bahkan benda-benda yang ada di luar angkasa turut menjadi objek kajian geografi. Kata lain, geografi sebagai ilmu yang mempelajari atau mengkaji bumi dan segala sesuatu yang ada di atasnya seperti penduduk, fauna, flora, iklim, udara, dan segala interaksinya. Kemudian ada ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi dibedakan menjadi 3, yaitu geografi fisik, geografi regional, dan geografi sosial. Geografi fisik mempelajari aspek-aspek fisik atau gejala-gejala alam, contohnya seperti iklim dan cuaca, siklus air, persebaran fauna, relief bumi, resolusi, dan rotasi. Kemudian ada geografi sosial. Geografi sosial mempelajari aspek-aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya, seperti migrasi penduduk, kerjasama internasional, ekspor dan impor, dan suku bangsa. Kemudian geografi regional. Geografi regional mengkaji suatu daerah atau wilayah tertentu baik aspek fisik maupun sosial, seperti wilayah pedesaan dan wilayah perkotaan. Kemudian geografi sebagai ilmu pengetahuan biofisik. Geografi sebagai ilmu pengetahuan biofisik merupakan studi ilmu geografi yang menitikberatkan pada studi bentang lahan. Geografi sebagai ilmu pengetahuan biofisik adalah geografi yang mempelajari tentang geografi fisik dan biotik yang mendasari seluk-beluk tanah. Geografi sebagai relasi hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan alam. Ilmu geografi ini membahas dan mempelajari tentang topik sosial yang terjadi dalam masyarakat, yaitu ilmu yang mempelajari tentang interrelasi atau interaksi organisme dengan lingkungannya. Kemudian geografi sebagai ilmu ekologi manusia. Dalam kajian geografi sebagai ilmu ekologi manusia menegaskan bahwa manusia bukan semata-mata hanya bagian dari lingkungan alam yang ada di sekitarnya, tetapi dalam diri manusia terdapat kekuatan-kekuatan yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Selanjutnya, geografi sebagai studi bentang lahan. Dalam paham ini, ahli geografi beranggapan bahwa paham ini bertentangan dengan paham kaum environmentalisme yang mengatakan bahwa lingkungan alam lebih bersifat aktif dan masyarakat bersifat pasif. Geografi sebagai studi penyebaran gejala di permukaan bumi. Geografi dapat didefinisikan sebagai studi tentang penyebaran atau distribusi gejala di permukaan bumi, yaitu di mana sesuatu itu berada seperti batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, rumah, penduduk, atau segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Manfaat ilmu geografi. Dengan mempelajari ilmu geografi, berbagai manfaat bisa kita dapat. Secara umum, manfaat dari ilmu geografi adalah membantu dalam memahami negara sendiri karena dengan belajar geografi akan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari negara sendiri. Dapat mengetahui keadaan alam, kondisi manusia, dan mengetahui potensi daerah yang dimiliki, sehingga jika dikaitkan dengan otonomi daerah, maka sangat diperlukan untuk mengetahui potensi dari masing-masing daerah. Selanjutnya, kita akan membahas prinsip geografi.
Prinsip geografi dapat diartikan sebagai sebuah dasar dalam mengkaji penjabaran, pengungkapan, dan penyajian gejala, variabel, faktor, serta masalah-masalah geografi dalam fenomena geosfer. Secara teori, prinsip geografi terbagi menjadi 4. Di antaranya ialah prinsip penyebaran atau distribusi, prinsip sebab akibat atau interrelasi, prinsip penggambaran atau deskripsi, dan prinsip korologi atau prinsip gabungan. Yang pertama, prinsip penyebaran atau distribusi. Prinsip distribusi ialah prinsip yang pertama, yakni persebaran tentang bentang alam yang ada di permukaan bumi yang tidak merata, yang menjadikan setiap wilayah atau daerah berbeda satu dengan yang lainnya. Contoh dari prinsip penyebaran adalah persebaran flora dan fauna, persebaran penduduk, persebaran bentang alam, dan persebaran hasil sumber daya alam. Yang kedua, prinsip interrelasi atau hubungan sebab akibat. Prinsip interrelasi ialah suatu fenomena geosfer yang satu memiliki keterkaitan dengan fenomena geosfer yang lainnya. Contoh prinsip interrelasi yaitu letak garis lintang dapat mempengaruhi iklim, gerakan penghijauan dapat mencegah banjir dan tanah longsor, kepadatan penduduk mempengaruhi pembangunan di skala bidang. Yang ketiga, prinsip deskripsi atau penjabaran. Prinsip deskripsi ialah untuk menggambarkan fenomena geosfer yang membutuhkan deskripsi dengan melalui tulisan-tulisan, tabel, gambar, maupun grafik. Contoh prinsip deskripsi ialah peta persebaran sumber daya alam di Indonesia dan grafik pertumbuhan penduduk di Indonesia. Yang keempat, prinsip korologi. Prinsip korologi merupakan prinsip geografi yang menjelaskan berbagai prinsip yang telah dipelajari, yaitu prinsip penyebaran, prinsip interrelasi, dan prinsip deskripsi. Prinsip korologi menganalisa suatu wilayah atau daerah berdasarkan dari ketiga prinsip sebelumnya. Contoh prinsip korologi, yaitu penduduk di daerah pesisir pantai lebih banyak bermata pencarian sebagai nelayan, karena mereka lebih mudah untuk mendapatkan ikan dari laut. Pernahkah kalian berpikir bagaimana para ahli geografi memahami berbagai fenomena yang terjadi di bumi? Jawabannya adalah dengan menggunakan konsep geografi. Yuk kita bahas apa saja konsep penting dalam geografi. Apa itu konsep geografi? Konsep geografi adalah cara berpikir yang digunakan untuk memahami dan menganalisis fenomena di permukaan bumi. Konsep ini membantu kita melihat hubungan antara manusia, lingkungan, dan tempat. Dalam geografi, ada beberapa contoh konsep dasar geografi, yaitu yang pertama, konsep ruang. Ruang yang dimaksud dalam ilmu geografi adalah berkaitan dengan permukaan bumi yang luasnya bervariasi, dari luas yang sangat terbatas kepada permukaan bumi yang luasnya mencapai beribu-ribu kilometer persegi. Yang kedua, konsep lokasi. Konsep lokasi dibedakan menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut berarti menunjukkan lokasi yang sudah pasti, seperti lokasi suatu objek di permukaan bumi yang ditentukan dengan sistem koordinat garis lintang dan garis bujur. Contoh, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sedangkan yang dimaksud lokasi relatif adalah konsep geografi yang memiliki sifat dinamis atau dalam ilmu geografi biasa disebut sebagai letak geografis yang biasanya dikaitkan dengan strategis atau tidaknya suatu tempat. Contohnya, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Yang ketiga, konsep jarak. Konsep jarak sendiri merupakan ruang atau celah yang dapat menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Konsep jarak ini juga terbagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak merupakan ruang atau celah antara kedua lokasi yang digambarkan atau dijelaskan melalui ukuran panjang dalam satuan ukuran meter, kilometer, dan sebagainya.
Jarak mutlak merupakan jarak yang tetap dan tidak bisa berubah-ubah. Contoh dari jarak mutlak sendiri yaitu jarak antara Surabaya ke Yogyakarta adalah 328 km. Jarak tersebut diukur memanjang dari titik A ke titik B dan dihitung dengan satuan ukuran kilometer. Sedangkan jarak relatif merupakan ruang atau celah antara kedua lokasi yang dinyatakan dalam lamanya perjalanan atau waktu. Contoh jarak relatif yaitu jarak antara Surabaya ke Yogyakarta dapat kita tempuh dalam waktu 8 jam melewati Mojokerto, Jombang, Nganjuk, dan seterusnya. Tentu jarak relatif ini akan jauh berbeda apabila keadaan jalan yang dilewati sedang macet. Yang keempat, konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan merupakan jarak yang mampu dicapai dari satu wilayah ke wilayah lain dan berkaitan dengan kondisi medan atau ada tidaknya sarana angkutan atau komunikasi yang dipakai. Contoh daerah perkotaan tersedia banyak jenis transportasi umum sehingga aksesnya mudah dijangkau. Sedangkan daerah pedesaan transportasi umum terbatas sehingga lebih sulit dibandingkan dengan daerah perkotaan. Yang kelima, konsep pola. Konsep pola ini berkaitan dengan susunan, bentuk, atau persebaran fenomena dalam ruang muka bumi, baik bersifat alami seperti aliran sungai, persebaran tumbuhan, jenis tanah dan batuan, persebaran iklim dan curah hujan, maupun bersifat fenomena sosial budaya seperti persebaran pemukiman, mata pencarian, persebaran lokasi tempat tinggal penduduk. Contoh pola pemukiman yaitu menyebar, memanjang, dan memusat. Contoh pola aliran sungai yaitu aliran dendritik, aliran trelis, aliran rektangular, aliran radial, dan aliran sentripetal. 6. Konsep morfologi. Morfologi merupakan konsep yang menggambarkan perwujudan daratan muka bumi sebagai hasil dari pengangkatan atau penurunan wilayah secara geologis yang disertai dengan adanya erosi dan sedimentasi sehingga menjelaskan morfologi permukaan bumi seperti pantai, dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, lembah, pulau, dataran, dan sebagainya. Contoh, masyarakat di daerah pegunungan atau dataran tinggi rata-rata bekerja sebagai petani. Yang ketujuh, konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi merupakan konsep yang menjelaskan kecenderungan persebaran yang bersifat pengelompokan pada suatu wilayah yang dapat dilihat dari segi ekonomis maupun dilihat dari faktor lain yang bersifat menguntungkan. Contoh, sekelompok penduduk cenderung tinggal dengan tingkat yang sejenisnya sehingga muncul istilah kawasan elit, kawasan kumuh, dan yang lainnya. Kemudian yang kedelapan ada konsep nilai kegunaan. Konsep nilai kegunaan merupakan konsep yang berkaitan dengan nilai guna suatu wilayah dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki wilayah tersebut. Contoh konsep nilai kegunaan yaitu di daerah Puncak Bogor, lahan milik masyarakat yang mampu dimanfaatkan untuk membangun villa atau tempat rekreasi, sedangkan lahan milik masyarakat kurang mampu digunakan untuk pertanian. Yang kesembilan ada konsep interaksi atau interdependensi areal. Konsep interaksi atau interdependensi areal merupakan konsep yang menjelaskan bahwa adanya suatu peristiwa yang saling berkaitan antara tempat yang satu dengan tempat yang lain. Contoh konsep interaksi atau interdependensi areal adalah pergerakan barang sandang dan teknologi dari kota ke desa, sementara pergerakan barang pangan dan tenaga kerja dari desa ke kota, baik kota maupun desa saling membutuhkan satu sama lain. Yang ke-10 ada konsep diferensiasi areal. Dalam konsep diferensiasi areal menjelaskan bahwa suatu daerah memiliki ciri khas atau corak tersendiri. Konsep diferensiasi areal ini digunakan untuk mempelajari perbedaan gejala geografi antara wilayah satu dengan wilayah lain di permukaan bumi. Contoh konsep diferensiasi areal yaitu pertanian sayuran yang dihasilkan di kawasan pegunungan, hasil laut dihasilkan di kawasan pantai, dan padi dihasilkan di kawasan yang relatif datar.
Yang ke-11 ada konsep keterkaitan ruangan. Konsep keterkaitan ruangan menjelaskan bahwa suatu wilayah dengan lingkungan atau dengan aspek yang lain sehingga saling berhubungan dan mengakibatkan atau mendorong terjadinya interaksi berupa hubungan sebab akibat. Contoh konsep keterkaitan ruangan yaitu Jakarta banjir sebab kawasan Bogor yang hujan deras. Nah, itu dia pembahasan